Selain angin kencang, masyarakat juga harus waspada bahaya sambaran petir saat hujan deras. Sepanjang November, Jawa Barat disambar 1 juta petir dan 6 orang tewas. Kasus terakhir di Bogor, seorang pekerja tewas saat memperbaiki plafon gerbang perumahan. Hari naas tidak ada di kalender. Siapa sangka seorang pekerja bangunan meregang nyawa saat memperbaiki plafon gerbang perumahan elit di Tenjo, Kabupaten Bogor pada Senin sore. Korban tiba-tiba tersambar petir, padahal saat kejadian tidak ada hujan dan cuaca masih cerah. Sementara satu rekannya selamat. Evakuasi korban memakan waktu 1 jam menggunakan tali untuk menurunkan jenazah. Korban terkena petir itu karena HP-nya ya. HP-nya yang ada sinyal atau radiasinya terkena petir sehingga menyebabkan korban juga tersambar dan meninggal dunia di tempat. Jenazah korban dibawa ke puskesmas sebelum dipulangkan ke kampung halaman di Sragen, Jawa Tengah. Di musim penghujan, bahaya sambaran petir memang tidak main-main. BMKG Stasiun Geofisika Bandung mencatat ada 1 juta lebih sambaran petir terjadi di Jawa Barat selama bulan November ini. 6 orang tewas, 4 diantaranya tengah berada di area sawah. Petir terbanyak terjadi di Sumedang, Cianjur, dan Garut. Waspadalah, saat petir mulai terdengar, masyarakat harus menjauhi tempat terbuka. Jangan berada di bawah pohon, tiang listrik, atau benda tinggi. Dan lebih baik berhenti saat berkendara sepeda motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil, hari ini memenuhi panggilan KPK. RK mengaku sangat menanti kesempatan ini untuk meluruskan berbagai isu yang selama ini beredar. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, Ridwan Kamil keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.30 sore tadi. RK menjelaskan kehadirannya guna memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK berkaitan dengan perkara kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank tahun 2021-2023. Ia pun mengaku tidak mengetahui kasus pengadaan iklan bank tersebut. Makanya saya senang dengan undangan klarifikasi. Saya kira itu. Berapa pertanyaan tadi Pak? Ya, jadi, karena saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang... Ya, semuanya dana pribadi, Mas. Nanti itu yang menjadi kebenaran yang saya sampaikan. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. 1 oleh direksi, 2 oleh komisaris selaku pengawas, 3 oleh kepala biro BUMD atau kayak menteri BUMN-nya kan. 3 ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat. Saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang... Ya, semuanya dana pribadi, Mas. Nanti. Pemirsa, reuni 212 digelar hari ini di Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah isu digaungkan dalam kegiatan itu, mulai dari bencana di tanah air hingga masalah di Palestina. Acara tahun ini berbeda karena digelar pertama kali di sore hari. Pihak panitia mengatakan tidak ada alasan khusus terkait pemindahan waktu penyelenggaraan reuni. Reuni 212 dimulai pukul 5 sore tadi hingga pukul 8 malam. Acara diisi dengan doa, zikir muhasabah istighosah, dan sholat gaib bagi korban bencana alam di Sumatera dan juga Aceh. Masa juga tak lupa mendoakan rakyat Gaza di Palestina yang masih menjadi korban kekejian pasukan Israel. Korban hilang akibat banjir bandang di Pulau Sumatera masih terus dicari. Sejumlah orang tua juga mencari anak mereka yang hingga kini belum ditemukan. Inilah seorang ibu
yang terus mengangkat kayu, pepohonan, dan sejumlah reruntuhan bangunan akibat banjir bandang. Bukan mencari harta, bukan mencari sisa barang yang bisa diselamatkan. Dia mencari putrinya. Perumahan Abi Lubuk, Minturun, Kecamatan Koto Tengah Padang diterjang banjir bandang, tanah longsor, dan seluruh bangunan terendam. Sang suami yang saat itu berupaya menyelamatkan putrinya lebih dulu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Namun putrinya yang berusia 3 tahun hingga sekarang masih hilang. Belum selesai duka menerima kenyataan suami telah tiada, sang ibu tetap berupaya mencari putrinya. Tulang. Beda sama tulang. Oh, tulang. Beda sama tulang. Tulang, saya orang tulang. Beda sama tulang, beda. Nasib tak berbeda jauh dengan seorang pria paruh baya di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berhari-hari, di tengah rasa lapar dan haus, juga rasa lelah, pria ini tak peduli dan terus mengeruk tanah dengan tangannya. Di tengah rasa lelah, ia meratapi nasib. Putrinya masih belum ditemukan hingga sekarang. Sejumlah warga mengajaknya untuk beristirahat. Nanti biarkan tim SAR yang akan lanjut mencari. Namun pria ini menolak. Tuhan Yesus mati. 10 hari. Saya orang tulang, lagi diupaya lo tulang dah. Bangun. Kita tulang dah. Kita tulang. Beruku betul dari anon dokter ini. Apa dulu Tuhan? Beda sama tulang, tulang beta. Oh tulang. Apa dulu Tuhan? Pria paruh baya ini terlihat lemas, namun masih menolak diajak mengungsi. Ia ingin terus mencari putrinya yang hilang akibat banjir bandang. Wakapolres Tapanuli Utara Kompol Naknaham pun terjebak material longsor usai mengecek kondisi warga yang terdampak bencana longsor. Sementara itu Kapolri Listio Sigit akan memberikan penghargaan kepada anggota polisi yang menyelamatkan warga. Wakapolres Tapanuli Utara Kompol Naknaham pun terjebak material longsor sepanjang 17 km usai mengevakuasi sejumlah warga dari material longsor. Salah satunya adalah Sertu Roni Prasaja yang tertimbun material longsor di perbatasan Jalan Lintas Sumatera dari Tapanuli Utara dan Kota Sibolga. Sebelumnya Kompol Naknaham pun bermalam di Sitahuis untuk memastikan kondisi warga yang terjebak banjir dan longsor. Usai menyelamatkan korban, Naknaham pun juga harus memanjat tebing setinggi 8 meter dan akhirnya terjebak longsor. Sementara itu Kapolri Listio Sigit akan memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang sudah menyelamatkan warga. Tentunya kita memberikan apresiasi kepada anggota kita yang kemudian menjadi salah satu korban akibat membantu, dan tentunya institusi akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada yang bersangkutan dan juga keluarganya. Polri juga telah memberikan bantuan kepada korban bencana di Pulau Sumatera, mulai dari logistik seperti makanan, selimut, tempat tidur lipat, tenda, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai.
Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan, di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik baran jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan.